Selamat datang dan selamat bergabung di channel Dongeng Malam. Bagi yang sudah mampir, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara di like dan komen video ini. Untuk kali ini, Dongeng Malam akan membawakan sebuah cerita dengan judul Santet Cuca Peruntus. Kita mulai saja ceritanya. Doni Prasetya masih ingat benar bagaimana pertama kali ia bertemu Sinta Marawiyah di sebuah acara pentas seni kampus 5 tahun lalu. Saat itu, dunia terasa sederhana. Dua hati muda yang saling jatuh cinta, penuh rencana, penuh masa depan. Mereka pacaran lama, lebih dari 4 tahun, melewati suka duka, bertengkar dan berbaikan, hingga akhirnya sepakat melangkah ke jenjang pernikahan. Semua terasa begitu pasti. Orang tua Doni sudah datang bertamu. Keluarga Sinta menyambut dengan sukacita. Tanggal akad ditetapkan. Undangan dicetak. Hidangan, tenda, dan segala hal sudah dipesan. Semua orang yakin hubungan mereka akan berakhir bahagia. Namun, hidup jarang memberikan kebahagiaan tanpa luka. 3 hari sebelum akad, Doni pulang lebih cepat dari pekerjaannya. Ada rasa rindu ingin bertemu calon istrinya. Ia membawa bunga sederhana, kerisan putih yang Sinta suka. Senyum sudah terukir di wajah Doni sepanjang perjalanan. Ia membayangkan betapa Sinta akan tersenyum malu ketika bunga itu diberikannya. Sore itu, matahari hampir tenggelam. Langit jingga keemasan seharusnya memberi ketenangan, namun justru menjadi saksi awal kehancuran. Doni berhenti di depan sebuah rumah kontrakan kecil, rumah yang Sinta sewa selama bekerja di kota. Pintu tidak terkunci. Doni masuk dengan senyum yang belum sempat pudar. Sinta sedang duduk di bangkuan, lalu ia melihat lelaki bertubuh besar, berambut acak-acakan, dengan tatapan penuh nafsu. Lelaki itu, kelak Doni tahu namanya Jeri, mencium leher Sinta tanpa ragu, seakan rumah itu bukan tempat rahasia, melainkan tempat biasa mereka bermesraan. Sinta menjerit kecil kaget saat melihat Doni berdiri di ambang pintu, mematung, memegang bunga krisan yang kini gemetar di tangannya. Doni, tunggu, ini bukan seperti yang kamu pikir. Sinta terbata, wajahnya pucat. Lelaki itu hanya tersenyum sinis, seakan menikmati pemandangan itu. Doni tidak berteriak. Tidak memaki. Tidak memukul siapapun. Hatinya merasakan sesuatu yang lebih menyakitkan dari kemarahan, kehancuran. Bunga di tangannya jatuh ke lantai seperti simbol harapan yang terinjak. Dengan suara yang serak dan hampir tidak terdengar, Doni berkata, "Aku batal menikah denganmu." Sinta terisak. Jeri justru bangkit dan menatap Doni dengan penuh tantangan. Namun Doni tidak peduli. Ia keluar dari rumah itu tanpa menoleh lagi. Pintu ditutupnya dengan perlahan, seolah ia sedang mengubur seluruh masa lalu. Kabar pembatalan pernikahan itu menyebar cepat. Orang tua Sinta marah besar, merasa dipermalukan. Mereka sudah menyiapkan semuanya, dan kini tetangga mulai berbicara, bertanya-tanya. Mereka menekan Sinta habis-habisan. Ketika akhirnya kebenaran terbongkar bahwa Sinta berselingkuh, amarah orang tuanya berubah menjadi keputusasaan. Nama baik keluarga mereka berada di ujung tanduk. Untuk menutupi aib, mereka memaksa Sinta menikah dengan Jeri, lelaki yang menjadi penyebab semua ini. Sinta menangis, menolak, memohon, namun tidak ada pilihan. Ia didorong, dibentak, bahkan dipukuli oleh ayahnya agar tunduk. Pernikahan itu berlangsung tanpa senyuman. Tanpa riasan cantik. Tanpa tamu yang ramai. Sementara itu, hanya untuk Doni menghilang dari kota. Ia pergi merantau, membawa luka yang ia kubur dalam-dalam. Tahun-tahun berlalu, namun suara pecah hatinya masih bergaung kadang di kepalanya. Meski begitu, Doni belajar bangkit, bekerja keras, hingga akhirnya bertemu Ayu, perempuan sederhana yang membuatnya percaya bahwa kebahagiaan kedua memang nyata. Doni menikah, pindah rumah, punya anak, dan hidup tenang. Namun kehidupan Sinta berubah menjadi rumah neraka. Jeri ternyata jauh lebih buruk daripada yang ia kira. Suaminya itu pemabuk, suka main perempuan, sering pulang dini hari sambil membawa aroma arak dan parfum wanita lain. Jika Sinta mencoba protes, Jeri akan membentaknya atau kadang menamparnya. Rumah tangga itu bukanlah tempat tinggal, melainkan hukuman. Sinta sering duduk sendiri di sudut kamar sempitnya, menatap jendela yang sudah berdebu, mencoba mengingat kapan terakhir ia merasa bahagia. Dan setiap kali ia memikirkan Doni, hatinya terasa semakin panas. Dalam pikirannya yang kacau, ia mulai meyakini satu hal. Semua kesialan hidupnya dimulai sejak Doni meninggalkannya.
Jika saja Doni tidak memutuskan pernikahan. Jika saja Doni mau memaafkannya. Jika saja Doni tidak membuat keluarganya marah. Jika saja. Semua ini salahmu Doni, bisiknya suatu malam, dengan mata yang mulai berubah gelap. Dan di titik itulah, benih dendam mulai tumbuh. Sunyi, dingin, membusuk. 3 tahun berlalu sejak hari yang mengubah hidup semua orang itu. Doni kini hidup di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota Samarinda bersama istrinya, Ayu, dan putri kecil mereka, Mika. Kehidupan Doni bukanlah mewah, namun hangat. Ayu adalah perempuan yang lembut, penuh perhatian, dan tidak banyak menuntut. Mereka menjalani hari-hari dengan damai. Doni bekerja di bengkel, Ayu membuka usaha kecil menjahit, dan Mika tumbuh menjadi anak ceria. Setiap malam, Doni suka duduk di teras rumah sambil memeluk Mika yang tertidur. Ada rasa syukur yang selalu hadir. Luka masa lalu memang tidak sepenuhnya hilang, tetapi Ayu dan Mika adalah balutan yang membuatnya tak lagi terasa pedih. Namun di tempat lain, hidup Sinta berjalan ke arah yang berlawanan. Sejak pernikahan paksa itu, rumah tangga Sinta hanyalah rangkaian tangis dan teriakan. Jerry, suaminya, semakin tenggelam dalam kebiasaan buruk. Hampir setiap malam ia pulang dalam keadaan mabuk berat, atau tidak pulang sama sekali. Kadang Sinta mendapati lipstik perempuan lain menempel di kerah bajunya. Kadang dompetnya kosong karena digunakan berjudi. Rumah kecil mereka bau alkohol, bau keringat, dan bau keputusasaan. Di sudut lain dari hidupnya, Sinta sering termenung, meremas rambutnya sendiri sambil bertanya-tanya. Kapan semua ini berakhir? Mercusuar kecil harapan dalam hidupnya sudah lama padam. Bahkan senyum pun terasa asing bagi Sinta. Wanita itu kehilangan kilau matanya, kehilangan arah, dan perlahan kehilangan kewarasan. Suatu siang, hujan turun deras menghantam atap-atap pasar tradisional. Air tergenang di mana-mana, membuat suara langkah kaki tercampur cipratan. Sinta datang ke pasar dengan payung yang sudah sedikit bocor, pakaian basah di beberapa bagian, wajah sayu, dan mata yang sembab karena menangis semalaman akibat Jerry yang kembali memukulnya. Ia hendak membeli beberapa kebutuhan dapur murah, meski seringkali ia sendiri tak nafsu makan. Hanya kewajiban sebagai istri yang membuatnya juga berada di pasar, membeli mainan kecil untuk Mika dan beberapa bahan masakan yang Ayu pesan. Ia tidak membawa payung, hanya jaket tipis, bibirnya tersenyum kecil karena beberapa pedagang menyapanya ramah. Dan ketika mereka berbelok di tikungan jalan pasar yang sempit itu, mereka bertemu. Tatapan mereka bertaut. Waktu seakan berhenti. Sinta terdiam. Doni pun kaget namun berusaha tetap sopan. Sinta? Suaranya pelan, ragu. Sinta hanya memandangnya tanpa berkedip. Dari dekat, ia melihat Doni tampak sehat, wajahnya lebih matang, senyumnya menenangkan seperti dulu, namun lebih dewasa. Bukan lagi lelaki muda yang patah hati, melainkan lelaki yang tampak telah menemukan kebahagiaannya sendiri. Apa kabar Don? Sinta bertanya, namun suaranya terdengar getir. Baik Sin, jawab Doni. Kamu bagaimana? Sinta menelan ludah. Bagaimana ia harus menjawabnya? Bahwa ia setiap malam menangis? Bahwa suaminya memukulnya? Bahwa hidupnya seperti dikurung di ruangan gelap tanpa pintu? Yang keluar hanya. Ya begitulah. Doni mengangguk simpati. Aku turut mendoakan semoga kamu selalu diberi kekuatan Sin. Kalimat itu, meskipun niat Doni tulus, terasa seperti belati bagi Sinta. Seakan Doni berdiri di tempat yang terang, tersenyum, menyentuh kehidupannya yang sempurna. Dan ia membiarkan Sinta tenggelam sendiri di laut gelap. Doni sudah punya anak ya? Tanya Sinta lirih, melihat boneka kelinci kecil di tangan Doni. Iya, Doni tersenyum bangga. Namanya Mika. 6 tahun. Sinta merasakan dadanya mencubit sangat keras. 6 tahun. Sementara ia bahkan tidak pernah diberi kesempatan untuk merasakan kebahagiaan menjadi ibu. Jerry tak pernah ingin anak. Dan Sinta tidak yakin tubuhnya yang stres bisa hamil. Kamu terlihat bahagia, ucap Sinta tanpa sadar, suaranya seperti menahan tangis. Aku bersyukur. Masa lalu itu, sudah berlalu Sin. Aku tidak menyalahkan siapapun. Hidup memang punya jalannya sendiri. Sinta menatapnya dalam. Di mata Doni, ia tidak melihat kebencian. Tidak ada dendam. Tidak ada luka. Namun bagi Sinta,
Itu adalah pukulan paling keras. Bagaimana mungkin Doni sudah sembuh? Bagaimana mungkin Doni menganggap semua ini hal kecil yang sudah lewat? Bagaimana ia bisa bahagia? Sementara hidup Sinta hancur? Sudah berlalu ya, Sinta mengulang kalimat itu dengan suara yang berubah dingin. Doni tidak menyadari perubahan kecil itu. Ia hanya tersenyum dan menepuk bahunya sebentar sebelum melangkah pergi. Tetap jaga diri, Sin. Hujan masih turun. Air menetes dari rambut Sinta, bercampur dengan air mata yang ia tahan mati-matian. Ia berdiri di tempat itu cukup lama, menatap punggung Doni yang semakin menjauh. Dalam tatapan yang kacau itu, Sinta merasakan sesuatu bergerak dalam hatinya. Panas, pekat, gelap. Dendam lama yang membusuk, yang sempat padam, kembali hidup. Dan kali ini, ia tidak akan membiarkan Sinta di pasar pada hari hujan itu. Kehidupan rumah tangga Doni perlahan berubah. Awalnya kecil, hampir tak terlihat, seperti bisikan halus yang tidak dianggap. Namun lambat laun, keanehan itu mulai mengambil bentuk yang lebih jelas, lebih gelap. Semua bermula dari Mika. Malam itu, Mika tiba-tiba menangis keras dari kamarnya. Doni yang sedang memperbaiki motor mainannya segera berlari ke kamar anaknya. Mika duduk di pojok kasur, memeluk boneka kelincinya erat-erat, wajahnya pucat ketakutan. Ada apa sayang? Doni duduk di sebelahnya sambil mengusap rambutnya. Mika menunjuk ke sudut gelap kamar, tepat di bawah jendela yang tertutup tirai. Bapak, ada orang besar hitam, dia lihat Mika. Doni menelan ludah. Kamar gelap itu kosong. Tak ada siapapun. Itu cuma bayangan Nak. Doni mencoba tenang, walau hatinya sedikit terganggu. Namun Mika menggeleng keras. Dia tinggi sekali, matanya merah. Kata-kata itu membuat bulu kuduk Doni meremang. Tapi ia memilih tak menghiraukannya. Anak-anak sering melihat hal-hal yang mereka bayangkan. Ia memeluk Mika sampai tertidur, lalu kembali keluar dengan pikiran yang tak sepenuhnya tenang. Sebagai gantinya, Ayu mulai mengeluhkan sakit perut beberapa hari kemudian. Awalnya hanya kram ringan, disertai demam kecil. Ayu pikir itu hanya kecapean menjahit. Doni membawa air hangat, memijat punggungnya, dan memastikan istrinya beristirahat. Namun keanehan pertama muncul ketika Doni memperhatikan tubuh Ayu dari luar tampak normal. Tidak ada memar, tidak ada pembengkakan, namun Ayu mengatakan rasa sakitnya tajam, seperti ada sesuatu yang mencengkeram organ-organ dalam tubuhnya. Suatu malam, ketika semua orang sudah tidur, Doni mendengar sesuatu yang membuatnya bangun. Suara langkah-langkah berat di ruang tamu. Bukan langkah manusia biasa, lebih terdengar seperti sesuatu yang menyeret tubuhnya, lalu berhenti tepat di depan pintu kamar. Hening. Hanya detak jantungnya sendiri yang terdengar keras. Ia memberanikan diri membuka pintu sedikit, mengintip keluar. Tidak ada apapun, kecuali bau samar yang menusuk hidungnya. Bau yang ia kenali dari jauh, bau bangkai. Bau yang seharusnya tidak ada di dalam rumah. Meski bingung, Doni menutup pintu kembali dan tidur tanpa mengatakan apa-apa. Ia yakin dirinya terlalu lelah dan sedang berhalusinasi. Namun keesokan paginya, keadaan Ayu memburuk drastis. Perutnya terasa keras, ia kesulitan bernapas, dan ketika mencoba berdiri, tiba-tiba Ayu menunduk dan muntah darah di lantai. Doni terkejut, langsung memeluknya. Yang membuatnya merinding. Darah itu keluar tanpa adanya luka sedikit pun di mulut atau tenggorokan Ayu. Aku sakit, Don? Ayu berbisik dengan suara gemetar. Doni segera membawa istrinya ke rumah sakit. Dokter melakukan pemeriksaan lengkap, tes darah, USG, CT scan, namun hasilnya membuat mereka semua tercengang. Organ istri Anda sepertinya mengalami infeksi dan kerusakan jaringan dari bagian dalam, dokter menjelaskan dengan wajah kebingungan. Tapi, dari luar, semuanya tampak normal. Tidak ada tanda inflamasi eksternal. Ini aneh. Doni merasa lututnya lemas. Kerusakan organ dari dalam, tanpa luka luar. Baru kali itu Doni benar-benar merasa ketakutan. Beberapa hari setelah dirawat, kondisi Ayu malah semakin parah. Rasa sakitnya datang dan pergi, kadang membuat tubuhnya melengkung seperti ditusuk dari dalam. Suatu malam, Ayu memeluk Doni sambil menangis. Rasanya, seperti ada sesuatu yang bergerak di perutku. Doni tidak bisa menjawab. Ia kehilangan kata-kata. Di saat itu pula, Mika datang ke kamar Ayu dan berdiri di ambang pintu dengan wajah ketakutan. Ada apa Mika?
Tanya Doni, berusaha tetap tenang. Mika menunjuk ke arah punggung Ayu, suaranya bergetar. Bapak, ada yang masuk lewat belakang ibu. Apa maksudmu, nak? Mika mulai menangis, tubuhnya gemetar. Tadi, waktu ibu tidur, ada sosok hitam besar itu lagi. Dia duduk di punggung ibu, terus masuk, seperti masuk ke tubuh ibu dari belakangnya. Kata, masuk itu bergema di kepala Doni. Suara langkah malam hari. Bau bangkai. Kerusakan organ aneh. Mika yang melihat sosok hitam 2 kali. Dan Sinta. Pertengkaran masa lalu, tatapannya di pasar yang terlihat begitu gelap. Semuanya seperti potongan puzzle yang perlahan menyatu. Doni merinding hebat. Sesuatu yang buruk sedang terjadi, sesuatu yang bukan berasal dari dunia manusia. Namun otaknya menolak percaya. Ia masih mencoba menyangkal. Tidak mungkin ada hal seperti itu. Tapi jauh di dalam hatinya, Doni tahu. Apapun yang menyerang keluarganya, bukanlah penyakit biasa. Dan itu baru permulaan dari mimpi buruk mereka. Dan kondisi Ayu tidak kunjung membaik. Pengobatan di rumah sakit hanya membuatnya bertahan, bukan sembuh. Dokter bingung, perawat takut, dan Doni merasa hidupnya runtuh sedikit demi sedikit. Luka-luka yang tak terlihat menggerogoti tubuh istrinya dari dalam, membuat Ayu tampak seperti bunga yang perlahan layu. Setiap hasil laboratorium membuat Doni semakin takut. Darah Ayu menunjukkan infeksi parah, namun tidak ada bakteri atau virus yang terdeteksi. Organ dalam, terutama usus dan lambung, menunjukkan kerusakan jaringan, seolah diremas atau dicabik dari dalam. Tetapi kulit Ayu tetap halus, tidak ada memar, tidak ada tanda trauma. Dokter akhirnya berkata dengan nada putus asa. Kami sudah melakukan yang terbaik, Pak. Tapi kondisi ini, bukan sesuatu yang bisa kami jelaskan secara medis. Itu adalah kalimat yang Doni tak pernah ingin dengar. Medis menyerah. Di tengah kekacauan itu, Sinta menghilang. Tidak ada lagi kabar tentangnya di kampung. Beberapa tetangga mengatakan rumahnya sering terdengar suara benda pecah, suara teriak, atau hujan barang-barang dilemparkan. Ada yang bilang Sinta sering berbicara sendiri, ada yang bilang ia pergi ke dalam hutan pasir sendirian pada malam hari. Namun Doni tak tahu semua itu. Ia terlalu sibuk dengan Ayu dan Mika. Yang ia tahu hanyalah, hidupnya sedang dikejar kegelapan. Suatu malam, saat Ayu terlelap karena obat, Doni duduk di kursi rumah sakit sambil memandangi istrinya. Raut wajah Ayu semakin tirus, kulitnya pucat, dan tubuhnya tampak seperti tidak kuat lagi menahan sakit. Doni memejamkan mata. Bayangan Mika muncul dalam pikirannya, anak kecil itu selalu memandang sudut ruangan seakan ada sesuatu yang bersembunyi di sana. Sosok hitam besar. Mata merah. Aku harus melakukan sesuatu, bisik Doni pada dirinya sendiri. Ia teringat satu nama, Abah Gantar, kakeknya, seorang penjaga ilmu adat Dayak Pasir yang hidup jauh di pedalaman. Leluhur yang selama ini ia hindari, karena Doni tidak pernah ingin bersentuhan dengan dunia gaib. Namun kini, ia tidak punya pilihan lain. Perjalanan menuju Kampung Pasir memakan waktu 6 jam menggunakan mobil, lalu 1 jam berjalan kaki menembus hutan kecil. Doni tiba di rumah kayu tua yang berdiri sunyi di tengah pepohonan besar. Aroma damar dan asap ritual menguar lembut dari dalam. Abah, panggil Doni pelan. Pintu terbuka sendiri seolah ada yang menuntun. Di dalam, Abah Gantar sedang duduk di lantai, tubuhnya membungkuk sedikit, rambut putihnya panjang menyentuh bahu, tato kuno di dadanya tampak jelas meski tertutup kabut dupa. Kau akhirnya datang. Suara Abah Gantar berat, dalam, seakan berasal dari 2 arah sekaligus. Doni tertegun. Abah tahu saya akan datang? Sang kakek menatap Doni dengan sorot mata yang tajam namun teduh. Akan selalu ada yang datang, ketika kematian mulai mendekat. Doni merasakan tengkuknya dingin. Abah. Ayu sakit. Dokter tidak bisa menjelaskan. Organ dalamnya rusak, seperti digerus dari dalam, potong Abah Gantar. Itu bukan penyakit. Doni menelan ludah. Lalu apa itu, Bah? Abah Gantar menutup mata sejenak, menarik napas panjang. Ayu terkena ilmu cuca peruntus. Kata itu membuat ruangan terasa lebih gelap. Cuca peruntus? Doni berbisik lirih, tubuhnya merinding. Abah mengangguk. Itu bagian dari ilmu santet paling tua dari Pasir. Ilmu yang menggunakan peruntus,
roh hitam pemakan daging, untuk masuk ke tubuh manusia melalui celah gaib di punggung. Ia akan menggerogoti organ satu persatu sampai tidak ada yang wajahnya membeku ketakutan. Abah melanjutkan dengan suara rendah. Peruntus tidak bisa dilihat oleh orang dewasa. Tapi anak-anak seperti Mika, mereka bisa. Mereka masih suci. Doni merasa jantungnya berhenti berdetak. Mika sudah 2 kali melihat sosok hitam itu. Abah, apa bisa disembuhkan? Tolong. Ayu tidak punya banyak waktu. Abah Gantar membuka matanya perlahan. Bisa. Tapi berat. Jika peruntus sudah masuk terlalu dalam, ritual untuk mengeluarkannya akan sangat berbahaya. Doni mengangguk cepat. Aku rela melakukan apa saja. Tolong selamatkan keluargaku, Bah. Abah memandang cucunya lama sekali, dan di balik tatapan tua itu, Doni melihat kelelahan bercampur keprihatinan. Pelan-pelan Abah berkata, "Aku akan menolongmu. Tapi ketahuilah Doni, ilmu ini tidak mungkin muncul tanpa pengirim. Peruntus tidak akan bergerak tanpa niat pembunuhan." Doni menegang. Siapa pelakunya, Bah? Abah Gantar mengalihkan pandangan ke jendela, ke hutan yang seakan bergerak hanya dengan bisikan angin. Tidak perlu kau tahu, katanya lirih. Yang pasti, ia sedang berjalan menuju kehancurannya sendiri. Doni ingin bertanya lebih, tetapi Abah mengangkat tangannya, menandakan pembicaraan itu cukup. Bawakan Ayumu ke sini, ujar Abah. Ritual harus dilakukan sebelum peruntus memakan jantungnya. Dan dengan itu, Doni tahu. Pertempuran yang sebenarnya baru akan dimulai. Seperti berubah menjadi ruang lain, lebih sunyi, lebih gelap, dan lebih penuh dengan sesuatu yang tak terlihat. Udara dingin menggigit kulit, sementara suara serangga seakan berhenti tepat ketika Doni memasuki area ritual bersama Ayu yang lemah, digotong menggunakan kain dan kayu. Ayu tampak setengah sadar, bibirnya biru, napasnya pendek-pendek. Mika digandeng erat oleh Doni, meski bocah itu terus menutup wajahnya seolah melihat sesuatu yang orang dewasa tak bisa lihat. Abah Gantar sudah menunggu di tengah lapangan kecil yang dikelilingi pohon-pohon besar. Api unggun menyala di 4 penjuru, membentuk simbol kuno dari tanah dan dedaunan. Aroma kemenyan dan damar memenuhi udara, membakar ketakutan sekaligus menghadirkan aura sakral. Letakkan Ayu di tengah lingkaran, kata Abah tanpa menoleh. Doni menuruti, meletakkan tubuh istrinya yang nyaris tak bergerak. Ayu mengerang pelan, tubuhnya menggigil meski udara hutan jauh dari dingin. Begitu Doni mundur, Abah mulai menabuh gendang kecil, ritmenya lambat namun menusuk. Dari mulutnya, lantunan mantra tua mengalir seperti sungai gelap yang bergerak sendiri. Hu, Haa, Parahau, Panyumpitroh. Bangunlah penjaga tanah Paser. Buka jalan daging dari hitam yang merayap. Ayu tiba-tiba melengkungkan tubuhnya. Doni tersentak. Matanya terbuka setengah, namun bola matanya putih seluruhnya. Mika mulai menangis keras. Itu dia ya? Yang hitam itu. Dia naik ke ibu. Abah menghentak tongkat kayunya ke tanah. Api unggun berkedip seperti diterpa angin tak kasat mata. Peruntus sudah mencengkeram jantungnya, gumam Abah. Ritual ini akan sangat berat. Seketika Ayu memuntahkan darah, bukan dari mulut saja, tapi dari kulit tipis di leher dan dada yang terbuka seperti retakan halus. Darah mengalir tanpa luka pisau, seakan kulitnya disejajarkan dari dalam. Doni hampir menerjang masuk, namun Abah berteriak. Jangan masuk ke lingkaran. Ayu mengeluarkan suara rendah dan serak, suara yang bukan miliknya. Tubuhnya bergerak tidak wajar, tulang punggungnya menonjol seolah ada sesuatu yang mendorong dari dalam. Mika menjerit sambil memeluk kaki ayahnya. Lalu, bayangan hitam itu muncul. Keluar dari punggung Ayu seperti asap pekat, tapi memiliki mata merah kecil yang berputar liar. Bentuknya tidak jelas, seperti kepala tanpa tubuh, seperti tangan tanpa jari, seperti hewan yang diciptakan dari amarah murni. Doni tersungkur ketakutan. Mika menutup wajahnya, gemetar hebat. Abah Gantar berdiri tegak, lalu mengangkat kedua tangannya ke langit. Wahai penjaga yang tak bernama. Wahai leluhur yang memegang tanah. Turunlah. Jangan biarkan peruntus merampok nyawa. Api unggun meledak ke atas seperti tiang cahaya. Udara bergetar. Dedaunan merunduk tanpa angin. Doni merasakan tekanan di dadanya, seperti ada sesuatu yang mendorong keluar dari bumi.
Lalu terdengar suara berat, dalam, bergema dari segala arah sekaligus. Siapa mengganggu tanah kami? Doni memandangi sekeliling, namun tidak melihat sosok apapun. Tapi ia tahu, penjaga leluhur sudah datang. Peruntus berteriak, melompat dari tubuh Ayu, berlari seperti bayangan di atas dedaunan. Namun setiap kali ia mendekati Mika, api unggun membesar dan berdesis menghentikannya. Abah menggerakkan tongkatnya ke arah roh hitam itu. Keluar! Jangan pindah ke anak-anak kami. Kembali ke tempatmu yang gelap, bukan merusak darah manusia. Peruntus mengeluarkan suara melengking, lalu memanjang seperti asap yang ditarik paksa. Tubuh Ayu terhentak keras. Doni menjerit melihat istrinya menahan rasa sakit yang bukan dari dunia ini. Mika tiba-tiba terangkat sedikit dari tanah, seperti ada tangan tak terlihat yang menariknya. Mika. Doni menubruk anaknya, menarik dengan sekuat tenaga. Mika menjerit, memeluk ayahnya erat-erat, lebih ganas. Api unggun di 4 penjuru menyatu, bergerak seperti lidah naga ke tengah lingkaran. Cahaya itu menyergap Peruntus, membakar wujud hitamnya menjadi serpihan bayangan yang melengking kesakitan. Kembalilah ke dalam tanah. Dengan pekikan terakhir yang merobek udara, Peruntus pecah menjadi debu hitam yang langsung menghilang. Hutan menjadi hening. Angin kembali berembus. Serangga kembali bersuara. Ayu tergeletak tak bergerak, tubuhnya penuh keringat dingin, namun warna pucat di wajahnya perlahan berubah menjadi merah muda. Napasnya kembali teratur, meski lemah. Doni memeluk Ayu sambil menangis. Mika menempel pada ibunya, memeriksa apakah bayangan itu benar-benar pergi. Abah Gantar duduk lelah, wajahnya pucat, napasnya berat. Usianya jelas membuat ritual itu sangat menguras tenaga. Namun ia tersenyum kecil. Ilmu cuca Peruntus telah dipatahkan, katanya pelan. Ayu selamat. Doni menunduk, menangis dalam syukur yang sulit diungkapkan kata. Sebelum bangkit, Abah memberikan satu pesan dengan suara dalam dan dingin, seperti peringatan dari bumi itu sendiri. Doni, ingat baik-baik. Ia menatap pria itu dengan mata tajam penuh makna. Pelakunya akan menerima akibat perbuatannya. Dan Doni tahu, akhir dari teror ini belum sepenuhnya selesai. Hidup keluarga Doni perlahan kembali tenang. Ayu membutuhkan waktu beberapa minggu untuk pulih, namun warna wajahnya telah kembali, dan napasnya tak lagi berat. Mika tak lagi melihat sosok hitam di sudut-sudut rumah, dan tidurnya mulai nyenyak tanpa tangisan tengah malam. Doni merasa beban besar di dadanya lepas. Setiap pagi ia memandang keluarganya sambil mengucap syukur. Namun, di balik ketenangan itu, Abah Gantar pernah berpesan. Pelaku santet tak akan lolos dari baliknya Peruntus. Ia akan memakan tuannya sendiri. Perkataan itu mulai terbukti jauh dari tempat Doni berada. Di rumah kayu tua yang lembab di pinggir pasir, kehidupan Sinta berubah menjadi neraka yang tak bisa diungkapkan kata-kata. Sejak hari Abah Gantar memutuskan ikatan Peruntus, Sinta mulai merasakan sesuatu merayap dalam tubuhnya. Awalnya hanya mimpi buruk, melihat tubuhnya sendiri retak-retak seperti kayu lapuk, mendengar desis makhluk yang mengintai di bawah kulitnya. Tapi beberapa hari kemudian, mimpi itu menjadi nyata. Pada malam pertama, ia tersentak bangun karena suara seperti tulang diremas paksa. Suara itu tak datang dari luar, melainkan dari dalam tubuhnya sendiri. Sinta menjerit, meraba rusuknya, merasakan getaran aneh di bawah kulit. Jangan masuk lagi. Bukan begini caranya. Ia memukul-mukul tubuhnya sendiri, berharap suara itu berhenti. Tapi suaranya justru semakin keras. Semakin jelas. Semakin menyakitkan. Jeritannya menggema di malam sunyi. Pagi berikutnya, Jerry, suaminya, mencoba mendekat setelah mendengar teriakan semalaman. Namun ketika ia melihat Sinta duduk di lantai kamar, memeluk lutut sambil menggigil, matanya terbelalak. Wajah Sinta penuh garis-garis hitam seperti urat pecah yang menjalar dari leher ke dada. Mulutnya berbusa sedikit. Matanya sayu, tapi dipenuhi ketakutan yang tak bisa diucap. Apa yang terjadi padamu? Tanya Jerry, menangis, suaranya tapi tangisannya disertai batu keras yang memuntahkan lendir hitam pekat, berbau busuk seperti bangkai yang membusuk selama berminggu-minggu. Jerry mundur, menutup hidung. Ini bukan penyakit manusia. Ketika lendir itu bergerak sendiri di lantai, merayap seperti makhluk kecil yang mencari celah, Jerry berlari keluar rumah tanpa menoleh lagi. Ia meninggalkan istrinya, dan tidak pernah kembali.
Malam kedua jauh lebih mengerikan. Sinta terbangun karena rasa panas menyusup di perutnya, seperti api merambat di organ-organ dalam. Ia memegangi perutnya sambil merintih. Astaga, tolong, tolong, keluarkan aku dari ini. Tiba-tiba suara itu muncul lagi. Sinta menjerit. Dadanya terasa diremas dari dalam, seolah sesuatu mencoba keluar. Ia membenturkan tubuh ke dinding, berharap tekanan itu berhenti. Tetangga rumah mendengar semuanya. Sudah 3 malam dia menjerit begitu. Seperti orang digencet roh. Seperti tulangnya dipatahkan satu-satu. Namun tidak ada yang berani mendekat. Mereka tahu Sinta pernah dekat dengan dukun gelap. Mereka tahu Sinta menyimpan dendam. Dan malam itu, dendam itu berbalik menggigit. Malam ketiga adalah puncak siksanya. Sinta merangkak keluar dari kamar, tubuhnya tampak seperti orang yang kehilangan separuh kehidupannya. Wajahnya pucat kehijauan. Kelopak matanya menghitam. Urat-urat di tangan dan lehernya menonjol seperti akar pohon tua yang dipaksa keluar dari tanah. Ketika ia berusaha berdiri, tubuhnya melengkung tiba-tiba. Dari mulutnya keluar suara berat, bukan suaranya sendiri. Pengirim memanggil. Pengirim melanggar. Peruntus kembali. Sinta memegangi tenggorokannya. Bukan begitu. Aku cuma ingin dia, aku cuma ingin Doni menyelesaikan kalimatnya, tubuhnya terguncang hebat. Mulutnya terbuka lebar, mengeluarkan teriakan panjang dan memekakan telinga. Dari tubuhnya, lendir hitam muncrat keluar seperti darah kental. Bukan hanya dari mulut, tetapi dari pori-pori kulitnya. Tetangga yang mengintip dari jendela melihatnya merangkak di lantai, memukul-mukul dada sendiri sambil menjerit. Sakit. Sakit. Tolong. Ada yang meremas tulangku. Lalu suara itu muncul lagi. Dan itulah malam di mana tulang-tulang Sinta benar-benar patah dari dalam. Satu persatu. Peruntus menagih balasan dari pengirimnya. Sinta berteriak sampai suaranya serak dan habis. Tetangga menutup pintu dan jendela rapat-rapat, berdoa agar roh itu tidak mendatangi mereka. Tidak ada yang berani menolong. Karena mereka tahu. Santet cuca peruntus yang dipatahkan akan kembali memakan pemiliknya. Dan Sinta sedang dimakan hidup-hidup. Ketika matahari pagi akhirnya naik, rumah Sinta hening. Tidak ada lagi suara. Tidak ada lagi jeritan. Namun bau busuk menyebar ke seluruh lingkungan. Para tetangga menemukannya tergeletak di lantai, tubuhnya kaku membusuk, organ dalamnya runtuh seperti diperas dari dalam. Tidak ada luka di kulitnya, seakan tubuhnya rusak tanpa disentuh. Di wajahnya, mata terbuka lebar. Dalam sorot matanya yang membeku, tampak jelas rasa takut dan penyesalan terlambat. Sinta telah menerima akibat dari apa yang ia kirim. Dan di tempat lain, Doni tidak tahu bahwa malam itu, kampung pasar digemparkan oleh kabar yang membuat semua orang bergidik. Mayat Sinta ditemukan oleh beberapa warga yang terpaksa mendobrak pintu rumahnya lantaran bau busuk menyengat hingga ke jalan besar. Rumah panggung itu dipenuhi lalat, dan udara di dalamnya begitu pekat, seperti ditempa oleh kematian yang terlalu lama bertahan. Ketika warga masuk, pemandangan mengerikan menyambut mereka. Sinta terbaring di lantai kayu, tubuhnya kaku dengan posisi membungkuk. Kulit luarnya tampak hampir normal, kecuali warna yang sedikit kehijauan. Tapi saat dokter dan pihak berwajib datang untuk memeriksa, mereka tak bisa menyembunyikan rasa ngeri. Organ-organ dalam Sinta, mulai dari hati, paru-paru, jantung, bahkan jaringan ususnya, membusuk hingga menjadi bubur hitam pekat. Tidak ada luka sayatan. Tidak ada bekas kekerasan fisik. Tidak ada tanda infeksi yang lazim ditemukan pada mayat biasa. Ini mustahil dijelaskan secara medis, kata dokter puskesmas, wajahnya pucat. Apa ada penyakit yang bisa membuat organ hancur begini? Tanya salah satu petugas. Dokter hanya menggeleng pelan. Tidak. Setidaknya, bukan penyakit yang pernah saya kenal. Warga mulai berbisik-bisik. Apa ini santet? Bukankah rumahnya sering terdengar jeritan? Ayahku bilang, ini akibat dari ilmu hitam yang berbalik pada penggunanya. Tidak ada yang berani menyentuh tubuh Sinta terlalu lama. Bahkan petugas yang terbiasa menangani kematian pun merasa hawa dingin merayap di punggung mereka. Kabar ini akhirnya sampai ke telinga Doni. Ia duduk termenung lama di kursi ruang tamu, memegang ponselnya dengan tangan bergetar.
Ayu yang baru pulih menghampirinya pelan, duduk di samping suaminya. Mika bermain di sudut ruangan, kini tanpa ketakutan apapun. "Mas, ada apa?" tanya Ayu lembut. Doni tidak segera menjawab. Ia menatap kosong ke lantai, seperti mencari jawaban yang tak pernah ia harapkan. "Aku dapat kabar." Ayu terdiam. "Sinta meninggal." Ia tidak pernah membenci Sinta, meski perempuan itu telah membawa kegelapan ke rumah mereka. "Apa penyebabnya, Mas?" tanya Ayu hati-hati. Doni menghela napas panjang. Organ dalamnya hancur. Tapi kulitnya tidak ada luka. Dokter bilang, mereka tidak bisa menjelaskan. Ayu menunduk, meremas tangannya sendiri. Sebenarnya mereka berdua tahu. Mereka berdua merasakan sesuatu yang tidak ingin mereka ucapkan keras-keras. Sinta telah memainkan sesuatu yang tidak boleh dimainkan manusia. Ayu memegang tangan Doni. "Mas, jangan salahkan dirimu. Semua ini sudah berlalu." Doni mengangguk pelan. Namun hatinya berat. Sinta pernah menjadi seseorang yang ia sayangi dengan tulus. Pernah ia bayangkan sebagai istri. Pernah ia ingin membangun masa depan bersama. Kini perempuan itu mati dengan cara paling mengerikan yang bisa dibayangkan. Doni akhirnya memutuskan pergi menemui Abah Gantar untuk memahami semuanya dengan jernih. Abah sudah menunggunya di serambi rumah, seperti tahu Doni akan datang. "Abah sudah dengar," kata Abah perlahan. "Sinta sudah kembali ke tanah." Doni menggigit bibirnya. "Benarkah peruntus itu memakan dirinya sendiri?" Abah mengangguk, tatapannya suram namun tegas. "Dendam selalu memakan tuannya, Nak. Ilmu cuca peruntus bukan mainan. Ia menuntut balasan setimpal. Dan ketika kita memutus ikatannya, peruntus selalu mencari jalan pulang kepada orang yang memanggilnya." Suara Abah merendah, seperti menyimpan duka dan peringatan sekaligus. Dendam membuat orang buta. Dan buta membuat orang memanggil gelap. Tapi gelap tidak pernah ingin membantu manusia. Ia hanya ingin memakan manusia itu. Doni menunduk. "Apakah benar semua ini tak bisa diapa-apakan?" "Sinta memilih jalan itu sendiri," jawab Abah. "Dan setiap pilihan di dunia ini, ada harga yang harus dibayar. Hanya kenyataan pahit yang harus diterima Doni." Hari-hari berikutnya, hidup Doni kembali perlahan normal. Ayu sembuh total, bahkan menjadi lebih sehat dari sebelumnya. Mika kembali ceria, tidur tanpa gangguan, tanpa sosok hitam di sudut ruangan, tanpa tangisan malam panjang. Rumah kecil mereka terasa hangat lagi. Namun kedamaian itu datang bersama keputusan besar dalam hati Doni. Ia melepaskan masa lalu sepenuhnya. Tidak ada lagi kenangan manis tentang Sinta. Tidak ada lagi luka lama yang ingin ia benahi. Tidak ada lagi beban yang ingin ia tanggung. Yang tersisa hanyalah hidup di depan mata, Ayu, Mika, dan masa depan yang harus ia jaga. Pada suatu sore mendung, Doni berdiri di depan rumahnya, memandang langit gelap yang menurunkan rintik hujan. Angin membawa bau tanah basah, aroma khas pasir. Di benaknya, terngiang satu kalimat yang Abah sampaikan sebelum ia pulang. "Ingat, Nak, ilmu cuca peruntus bukan hanya menghancurkan tubuh manusia. Ia menghancurkan jiwa pemakainya jauh sebelum tubuhnya menyusul." Doni meresapi kata-kata itu, lalu menutup matanya. Sinta telah memilih jalan gelap. Dan gelap telah mengambilnya sepenuhnya. Doni membuka mata, menghirup udara panjang, dan melangkah masuk rumah, menutup pintu masa lalu selamanya. Terima kasih sudah mengikuti cerita sampai akhir. Untuk cerita dengan judul Santet Cuca Peruntus berakhir di sini. Akan banyak lagi cerita-cerita menarik yang akan dibawakan Dongeng Malam. Jadi silahkan di-subscribe channel ini agar tidak tertinggal cerita-cerita menarik dari video berikutnya. Dan jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, silahkan di-share video ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi.